Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fajar Aditra. Dalam video ini saya akan membahas tugas 2 mata kuliah administrasi server, yaitu cara konfigurasi NFS server pada sistem operasi Linux. Pembahasan mencakup instalasi layanan NFS hingga berbagi folder antara komputer server dan komputer klien. Di sini sudah saya siapkan dua buah mesin virtual, satunya komputer server dan yang kedua adalah komputer klien. Pertama-tama kita akan mengkonfigurasi NFS server pada komputer server. Langkah pertama yaitu menginstal paket NFS dengan perintah yum install NFS utils. Kemudian tunggu proses sampai selesai. Oke, proses install paket NFS sudah berhasil. Langkah selanjutnya kita aktifkan dan mulai layanan NFS dengan perintah systemctl enable lanjut buat folder yang akan kita bagikan. Di sini ada dua folder yang akan kita bagikan, yaitu folder backups dan folder www. Folder pertama kita buat. Kemudian kita cek foldernya. Di sini sudah ada dua folder yang akan kita bagikan nanti ke komputer klien. Langkah selanjutnya itu mengkonfigurasi file ekspor. Di sini kita isi file tersebut dengan nama folder yang akan kita bagikan, yaitu srv/nfs4/backups. Kemudian IP komputer klien kita tambahkan. Kemudian di sini ada pengisian hak akses dari folder yang akan dibagikan.
Jika sudah selesai, kita tekan Ctrl X. Di sini file export sudah kita buat. Kemudian di sini lanjut langkah selanjutnya, muat ulang konfigurasi NFS dengan perintah export fs spasi ra. Kemudian kita buka firewall dari komputer server. Di sini proses mengkonfigurasi NFS di komputer server sudah selesai. Kita lanjutkan mengkonfigurasi NFS pada komputer klien. Pertama, kita menginstal paket NFS. Selanjutnya, kita buat direktori mount point. Kemudian kita mount direktori NFS antara komputer server dengan komputer klien. Kemudian kita isikan IP dari komputer server. Lanjut ke folder yang akan dibagikan dari komputer server, srv/nfs4/backups. Kemudian folder tandem dari komputer klien /mnt/nfs/backups. Sepertinya di sini terdapat kesalahan. Saya akan mencoba mencari di mana letak kesalahan tersebut. Kemudian folder kedua itu folder www.
Kemudian kita verifikasi hasil mount dengan perintah df/h. Di sini sudah kita lihat dua folder yang sudah berhasil di mount antara komputer server dan komputer klien. Di sini sudah berhasil kita mengkonfigurasi komputer klien dan komputer server pada paket NFS. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian dengan membuat file pada direktori yang sudah dibagikan dari server. Kita masuk ke bagian komputer server, kemudian kita masuk pada folder yang dibagikan, yaitu pertama folder backup. Di sini misalnya kita buat file, misalnya nama filenya file 1. Di sini kita isi misalnya test drive. Oke, kita bisa buka isi file dengan perintah cat, kemudian nama filenya. Nah, di sini kelihatan. Kemudian kita cek di bagian komputer klien apakah sudah terbaca file 1 tersebut. Kita coba masuk ke folder mount-nya. Nah, di sini sudah terbaca file yang barusan kita buat itu, nama filenya file 1. Di sini juga tertera hak akses dari file tersebut. Misalnya kita akan mengubah hak akses dari file 1 tersebut dengan perintah chmod. Nah, di sini sudah kita ganti, coba kita cek kembali dari komputer klien. Nah, di sini hak akses file 1 sudah kita ubah. Nah, berarti di sini file 1 bisa kita edit pada komputer klien. Nah, di sini sudah ada isi dari file 1 yang diedit tadi dari komputer server, kemudian kita tambahkan isinya menjadi test drive mobil. Nah, di sini sudah kita cek isinya. Nah, kemudian dapat kita verifikasi kembali isinya apakah sudah sinkron pada komputer server. Misalnya dengan perintah cat file 1. Nah, di sini sudah sinkron lalu lintas data antara komputer server dan komputer klien. Praktek instalasi dan konfigurasi NFS pada sistem operasi Linux dengan menggunakan 2 buah mesin virtual sudah berhasil kita lakukan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi yang menonton. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dalam menjelaskan tahap demi tahap dalam proses ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.